Alur cerita, Biontai, Gazi. Chapter 37. Saat cangkir teh menyentuh meja, jalan di luar rumah pemilik camp dipenuhi darah dan mayat. Suking bergerak seperti harimau, dan kemanapun dia pergi, darah bercucuran. Pemandangan yang mengerikan saat dia membantai musuh-musuhnya di setiap langkah yang diambilnya. Para penjaga camp menghalangi jalan menuju rumah besar, dan lebih banyak penjaga menyerbu ke arahnya dari segala arah. Pada saat yang sama, 10 orang asing berjubah hitam muncul, para kultivator dari karavan. Baik penjaga atau orang asing di karavan, mereka semua punya satu target, Suking. Angin bertiup, mengangkat rambutnya menjauh dari wajahnya saat dia mengikatkan pedang yang tidak dikenalnya itu kembali di punggungnya dan mencabut belatinya. Kemudian, dia tampak menjadi bagian dari angin itu sendiri saat dia langsung menuju seorang kultivator karavan yang berada di tingkat ke-6 kondensasi Ki. Saat mereka beradu, kepala musuh melayang ke udara. Darah menyembur keluar saat lebih banyak pria berpakaian hitam dan penjaga maju. Suking melihat ke arah para petani karavan, dan sejenak teringat kembali bagaimana pada hari yang sama ketika mereka tiba, Sersan Thunder pergi membeli makanan untuk makan malam, dan telah kembali lebih cepat dari yang diharapkan. Itu juga pasti hari ketika Sersan itu melihat musuh bebuyutannya, itulah sebabnya dia akhirnya meninggalkan camp lebih awal dari yang diharapkan. Suking tidak berkata apa-apa, tetapi niat membunuhnya semakin kuat. Dia bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, bahkan tidak berpura-pura mundur, dan terus maju. Agak jauh dari situ, di atap rumah besar, berdiri 2 orang. Yang satu sudah tua, yang satu lagi setengah baya. Lelaki tua itu mengenakan jubah tau biru, sementara lelaki setengah baya itu mengenakan pakaian bagus. Lelaki tua itu berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, dengan tenang menyaksikan perkelahian yang terjadi di jalan. Lelaki yang kedua duduk di sana dengan seutas tali logam di antara giginya, juga mengamati dengan saksama aksi itu. Yang mengejutkan, tali itu adalah salah satu tali busur Crucifix. Crucifix tidak menggunakan tali busur biasa. Dan secara umum, tali logam seperti itu tidak akan mudah putus, namun pria ini perlahan-lahan menggigit tali tersebut hingga berkeping-keping. Menarik, kata pria paruh baya itu. Dia seorang kultivator tubuh sepertiku. Tapi sepertinya dia berada di level ke-6. Dia seharusnya lebih menyenangkan untuk dihadapi daripada pria dengan bekas luka salib itu. Apakah kamu akan menangani ini? Tanya lelaki tua itu dengan tenang. Atau haruskah aku? Sambil memuntahkan tali busur yang berlumuran air liur, lelaki parubaya itu menyeringai kejam dan berkata, kita berada di wilayah yang dikuasai oleh sekte prajurit Fajra Emas milikmu. Dan pemilik camp itu adalah seorang tetua di sektemu. Lebih jauh, apakah aku perlu menyebutkan bahwa kau sendiri adalah seorang tetua yang baru diangkat? Saat kedua pria itu berbincang, suara ledakan menggema di sepanjang jalan, disertai teriakan yang mengerikan. Kedelapan penjaga camp dan pria berpakaian hitam yang mengelilingi Suking terhuyung menjauh darinya, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Mereka semua terkena di titik-titik vital, dan hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk jatuh ke tanah. Kemudian Suking melangkah keluar dari lingkaran mayat dan terus bergerak. Mantel bulunya basah oleh darah. Sepatu raminya berlumuran lumpur hitam. Rambutnya bergoyang tertiup angin. Dan matanya, sedingin mata serigala. Tangan kanannya tergantung di sampingnya, menggenggam belatinya, yang meneteskan darah saat dia berjalan. 8 mayat itu dalam kondisi yang mengerikan, tetapi dia tidak membunuh mereka dengan sadis. Tidak, dia telah memberikan pukulan yang menyakitkan pada titik-titik vital. Dia menyerang untuk membunuh dan tidak menyia-nyiakan gerakan apapun. Karena itu, para pemulung yang menyaksikan kejadian itu diliputi rasa kaget dan ngeri. Tanpa melirik sedikit pun mayat-mayat itu, Suking terus melaju di sepanjang jalan berlumpur. Wajahnya sama sekali tidak berekspresi dan matanya merah. Sasarannya, rumah pemilik camp, hanya berjarak sekitar 900 meter saja. Saat dia mendekat, sekitar selusin penjaga camp dan penggarap karavan berpakaian hitam yang selamat gemetar dan mundur darinya. Ia mulai bergerak lebih cepat. Namun kemudian ia mendongak kedua sosok yang berdiri di atap. Mereka memiliki aura yang lebih kuat daripada siapapun yang telah dibunuhnya sejauh ini, menjadikan mereka lawan paling berbahaya yang pernah ia lawan. Namun, Suking telah tahu sejak awal bahwa, begitu ia memulai pembantaian ini, ia harus menyelesaikannya sampai akhir. Terlebih lagi, orang-orang ini berdiri di antara dirinya dan rumah pemilik camp. Oleh karena itu, ia melangkah beberapa langkah lagi,
mengulurkan tangannya ke arah kedua lelaki itu, lalu memberi isyarat dengan jari-jarinya. Sombong sekali, kata lelaki tua berjubah biru itu, matanya menyipit. Kemudian, angin berputar di bawah kakinya saat dia berjalan menuruni atap dan menuju Suking melalui udara. Pemandangan ini membuat para penjaga, kultivator berpakaian hitam, dan pemulung terkejut. Mereka semua tahu bahwa hanya ahli pendirian yayasan yang bisa berjalan di udara. Bagi mereka, seorang ahli Foundation Establishment mungkin seperti makhluk immortal di surga. Ada banyak orang yang bahkan tidak pernah melihat orang seperti itu. Dan siapapun yang mencapai Foundation Establishment dapat menjadi kepala organisasi kecil seperti Golden Vajra Warrior Sect atau pendiri klan kecil. Namun, lelaki tua berjubah biru ini jelas bukan ahli pembentukan pondasi. Ia baru saja melangkah ke tingkat ke-8 kondensasi Ki. Kemampuannya untuk berjalan di udara hanyalah trik yang ada hubungannya dengan teknik angin yang ia kembangkan. Itu tidak memberinya banyak keuntungan dalam pertempuran. Meskipun demikian, itu cukup untuk mengejutkan para pengamat. Sebaliknya, Suking tidak peduli. Saat lawannya berjalan ke arahnya di udara, dia diam-diam menyebarkan sebungkus bubuk racun lalu melesat maju. Dia bergerak sangat cepat hingga meninggalkan bayangan samar. Dan sebelum lelaki tua berbaju biru itu tahu apa yang terjadi, dia terkejut saat mengetahui bahwa Suking berada tepat di bawahnya. Suking melancarkan pukulan tinju, dan goblin hantu itu muncul, melolong tanpa suara. Lelaki tua di udara itu tidak sempat menghindari serangan itu, dan hanya bisa melakukan gerakan mantra yang menggila untuk membuat penghalang pertahanan. Sebuah ledakan terdengar, dan retakan menyebar di penghalang itu. Sementara itu, lelaki tua itu terhuyung mundur karena kekuatan pukulan itu. Kemudian tusuk besi hitam Suking muncul, berkelebat saat melesat ke arah lelaki tua itu. Sebuah perisai kecil muncul dan menghalangi tusuk sate itu. Perisai itu runtuh, dan kekuatan tusuk sate itu lenyap. Namun di balik perisai yang hancur, lelaki tua berpakaian biru itu batuk darah, dan tampak dalam kondisi yang sangat buruk. Orang tua itu nampak hendak berbicara, tetapi sebelum dia sempat melakukannya, Suking menghentakkan kaki kanannya ke bawah dan melesat ke arahnya. Pupil mata lelaki tua itu mengerut karena marah saat dia melambaikan kedua tangannya, menyebabkan angin kencang memenuhi area tersebut. Kemudian dia menghirup napas dalam-dalam, dan angin berhembus kencang ke dalam mulutnya, menyebabkan wajahnya memerah dan niat membunuh yang brutal di matanya melonjak. Ia hendak mengembuskan napas ketika, tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan matanya melotot. Bercak-bercak hitam muncul di kulitnya, yang merupakan tanda keracunan. Ia mulai gemetar. Anda? Sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi, Suking sudah menyerangnya. Belatinya bergerak sangat cepat sehingga berubah menjadi merah seperti api, seperti besi solder yang menyayat tenggorokan lelaki tua itu. Darah muncrat, dan dia menjerit memilukan sebelum Suking mencengkeram kepalanya dengan tangan satunya, dan mencabutnya dari badan. Semuanya terjadi begitu cepat. Kemudian, Suking mengambil kepala berwarna ungu kehijauan itu dan melemparkannya ke arah atap, di mana pria parubaya yang terkejut itu baru saja berdiri. Setelah itu, Suking mengulurkan tangan dan membuat gerakan isyarat yang sama seperti sebelumnya. Semuanya menjadi sunyi. Para pemulung, para pengawal, para anggota karavan, mereka semua digempur oleh gelombang kejut yang dahsyat, dan hanya berdiri di sana sambil gemetar. Kuat sekali. Apakah itu racun? Sungguh mematikan. Pria parubaya di atap itu menunduk, jantungnya berdebar kencang. Apakah semua orang dari sekte prajurit Vajra Emas itu sampah? Katanya. Aku tidak percaya dia mencoba pamer di tengah pertarungan. Dia tahu betul bahwa lelaki tua berbaju biru itu bukan orang lemah. Teknik anginnya spektakuler. Namun, usahanya untuk pamer dengan berjalan di udara membuatnya kehilangan inisiatif. Dan dengan meremehkan lawannya, dia gagal mendeteksi racun sampai dia sudah menghirupnya. Dalam analisis terakhir, para penggarap sekte seringkali tidak memiliki keganasan dan akal yang dikembangkan pemulung secara alami dalam perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Dengan pikiran seperti itu, lelaki setengah baya itu mengeluarkan 7 atau 8 bungkus obat penangkal racun dan penawar racun, lalu menghabiskan semuanya. Kemudian dia menggertakkan giginya saat suara letupan terdengar dari dalam dirinya. Dia sudah tinggi dan tegap, tetapi sekarang tubuhnya semakin besar saat dia melompat dari atap dan menukik ke arah Suking seperti elang yang menukik. Suking mendongak, matanya hampir tak terlihat karena rambutnya yang hitam panjang. Lalu ia berlari ke arah lawannya. Terdengar suara ledakan saat mereka beradu, dan pria parubaya itu terguncang dari kepala hingga kaki saat mereka saling menjauh.
Ekspresi terkejut terlihat di wajah pria parubaya itu, sedangkan kekuatan benturan itu menyapu rambut Suking, memperlihatkan matanya yang haus darah. Suking bisa merasakan bahwa lawannya kuat, tetapi tidak sekuat dirinya. Lebih jauh, Suking tahu bahwa kekuatan pemulihannya jauh lebih unggul. Dengan mata yang penuh dengan niat membunuh, dia mengumpulkan kekuatannya dan melepaskan pukulan lain. Ketika para kultivator tubuh bertarung, yang terjadi adalah kebrutalan murni. Berkali-kali mereka bentrok, berpisah, lalu bentrok lagi. Suara ledakan memenuhi jalan, dan genteng runtuh ke tanah akibat gelombang kejut yang dihasilkan. Tak lama kemudian, kultivator setengah baya itu terengah-engah, dan wajahnya pucat. Saat ia bertarung, urat-urat biru menonjol di kulitnya, dan matanya yang merah dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Dari segi kekuatan dan kecepatan, dia tidak sebanding dengan Suking, dan kemampuan pemulihannya tidak layak disebut sebagai pembanding. Setelah lebih dari 30 napas waktu berlalu, tinjunya meledak menjadi darah dan tulang. Lengannya tidak dapat menahan kekuatan itu, dan tercabik-cabik. Dia menjerit mengerikan. Kemudian Suking melompat dan menghantamkan lututnya ke kepala pria itu. Suara retakan terdengar saat suara tulang yang remuk menghentikan jeritan kesakitan itu. Pria itu pun meninggal. Suking bahkan tidak menoleh ke belakang. Matanya penuh dengan niat membunuh, dia melangkah melewati mayat pria parubaya itu dan langsung menuju ke rumah pemilik camp. Para pengawal dan anggota karavan di luar rumah besar itu telah lama terintimidasi sedemikian rupa sehingga mereka kehilangan keberanian. Ketika mereka melihat Suking mendekat, bersimbah darah dan tampak seperti iblis, mereka diliputi naluri untuk melarikan diri demi keselamatan mereka. Sulit untuk mengatakan siapa yang mulai berlari lebih dulu, tetapi tak lama kemudian mereka semua telah pergi. Di bawah sorotan mata banyak pemulung yang telah berkumpul, Suking mulai bergerak bagai angin menuju gerbang rumah besar. Saat dia mendekat, gerbang itu tiba-tiba meledak, dan sebuah tinju muncul, menghantam Suking. Suara gemuruh bergema saat, untuk pertama kalinya, Suking dipaksa mundur. Dia melangkah 3 langkah, lalu mendongak dengan mata dingin. Berjalan keluar dari sisa-sisa gerbang yang hancur adalah pemilik camp, mengenakan jubah emas, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Di belakangnya ada seorang lelaki tua muram dengan jubah brokat. Di tangan lelaki tua itu ada seseorang yang dikenali Suking. Saat dia melihat orang itu, getaran hebat menjalar ke seluruh tubuhnya dan emosi yang tak terlukiskan menyerbu ke dalam hatinya. Itu Sersan Thunder, sedang berjuang untuk bernapas. Chapter 38. Kau tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, dasar pelacur sombong, gerutu pemilik camp. Tidak mungkin ia bisa meramalkan bahwa para pengawalnya tidak akan mampu menghadapi bocah seperti ini. Yang lebih buruk, beberapa saat yang lalu ia membanggakan bahwa dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, pertarungan akan berakhir. Namun, waktu itu belum berlalu, dan para pengawalnya sudah dikalahkan. Sampah-sampah itu. Dengan mata yang bersinar dingin, pemilik camp melangkah keluar pintu dan langsung menuju Suking. Saat dia bergerak, fluktuasi kekuatan roh yang kuat mengalir darinya, dan energi serta darahnya meletus dengan kuat, menyebabkan otot-ototnya membengkak di balik jubahnya. Bagi para penonton, dia tampak seperti gunung. Dia juga memancarkan cahaya keemasan samar. Pemilik camp itu juga seorang kultivator tubuh. Terlebih lagi, teknik yang dia kembangkan bukanlah sesuatu yang tingkatnya rendah seperti mantra laut dan gunung, melainkan seni yang sempurna dari sektenya. Itu disebut Dharma Prajurit Vajra Emas. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, langkahnya bertambah cepat dan ia berubah menjadi seberkas cahaya saat ia melesat maju. Sesaat kemudian, ia berada tepat di depan Suking, tempat ia melancarkan pukulan. Saat tinjunya berterbangan, ia bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sementara itu, Suking melirik ke arah gerbang, tempat lelaki tua berjubah brokat itu menahan Sersan Thunder. Ia memaksakan diri untuk bersabar. Ia tahu bahwa jika ia berhasil menang dalam situasi ini, lelaki itu pasti akan menggunakan Sersan Thunder sebagai sandera. Suking tidak ingin hal itu terjadi, dan satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah bertindak cepat. Begitu cepatnya sehingga lawannya tidak punya waktu untuk bereaksi. Oleh karena itu, dia mengepalkan tangannya dan menghadapi pukulan pemilik camp itu. Terdengar suara ledakan, dan Suking terhuyung mundur 7 atau 8 langkah. Namun, dia tidak bergerak mundur dalam garis lurus. Sebaliknya, dia bergerak secara diagonal. Matahari berada di belakang punggungnya, dan bayangannya berada di tanah di depannya, berkedut sedikit. Sementara itu, pemilik camp juga mundur beberapa langkah.
Selama bentrokan, dia jelas merasakan betapa besar kekuatan yang bisa dilepaskan Suking. Meski begitu, matanya dipenuhi dengan cemoohan saat dia sekali lagi menyerang Suking. Basis kultivasinya beroperasi secara maksimal. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, dan ekspresinya menunjukkan penghinaan. Namun, ketika dia menyerang, dia melakukannya dengan kekuatan penuh. Ekspresi mencemoohnya jelas-jelas dibuat untuk pertunjukan. Bagaimanapun, dia adalah pemilik camp, dan dia membutuhkan para pemulung untuk menghormatinya. Dia mungkin anggota sekte penting, tetapi dia tidak bisa membiarkan penduduk setempat memandang rendah dirinya. Prajurit Vajra Emas, Dharma pertama, teriaknya. Tiba-tiba tubuhnya membesar lebih besar lagi, dan kekuatan serta tenaganya meroket. Pemilik camp melancarkan serangan dahsyat, dan Suking mengangkat tangannya untuk membela diri, tetapi menundukkan kepalanya, sehingga pemilik camp tidak dapat melihat matanya. Pada saat yang sama, bayangannya bergerak lebih kuat. Akan tetapi, tidak seorang pun memperhatikannya. Melihat Suking telah bertahan menghadapi dua pukulan, pemilik perkemahan, yang basis kultivasinya telah berada di puncak tingkat ke-8 kondensasi Ki, melotot dengan niat membunuh yang lebih besar. Prajurit Vajra Emas, Dharma kedua. Sekali lagi, dia menguatkan diri, lalu melancarkan pukulan lain ke arah Suking. Saat tinjunya melayang di udara, cahaya keemasan itu semakin kuat. Namun sebelum tinju itu mendarat, Suking tiba-tiba mendongak. Niat membunuh di matanya menyala saat ia mengubah posisi, membiarkan bayangannya mendekati lelaki tua berpakaian brokat itu, menggunakan gerakan tubuhnya sendiri untuk menyamarkan apa yang sedang dilakukannya dengan bayangan itu. Terlebih lagi, karena posisi matahari di langit, bayangannya membentang sangat panjang. Saat Suking mendongak, dan hasrat membunuh dalam dirinya membuncah, dia mengabaikan pukulan pemilik camp dan melompat langsung ke atas. Hal itu, pada gilirannya, memungkinkan bayangannya untuk menjembatani celah dengan lelaki tua di balik brokat itu. Bayangan yang terdistorsi itu menjangkau dan menutupi pergelangan tangan kanan lelaki tua itu, yang saat ini melingkari Sersan Thunder. Bayangan itu tidak menyentuh Sersan Thunder sama sekali. Inilah alasannya mengapa Suking memposisikan dirinya dengan hati-hati seperti itu. Suking meraung saat dia melepaskan kekuatan mengerikan dari bayangannya. Wajah lelaki tua itu berubah pucat saat ia diserang rasa sakit yang hebat dan letusan mutagen. Seketika, tangannya berubah menjadi hitam kehijauan. Perkembangan yang tiba-tiba itu menyebabkan lelaki tua itu secara naluriah melepaskan Sersan Thunder. Tepat pada saat yang sama, Suking membiarkan serangan pemilik camp itu mendarat tepat padanya. Sambil memuntahkan seteguk darah, dia mulai bergerak. Menghilang dari tempatnya berdiri, dia meninggalkan serangkaian bayangan saat dia melesat maju. Belati dan tusuk sate besinya berubah seperti kilatan petir yang bersinar. Adapun lelaki tua itu, tangannya sudah mulai bermutasi, jadi dia tidak punya pilihan selain terjatuh ke belakang. Hal itu memberi Suking kesempatan yang dibutuhkannya untuk meraih dan menangkap Sersan Thunder. Kemudian dia melemparkannya dengan kuat ke samping, ke tempat Crucifix dan Gracevoraptor bersembunyi di antara kerumunan. Keduanya melompat keluar, menangkap Sersan itu, dan berlari kencang. Semua ini terjadi dalam waktu yang sama dengan saat percikan api terbang dari sepotong batu api. "Bayanganmu," seru lelaki tua berjas brokat itu. Segala sesuatu terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pemilik camp juga terkejut dengan semua yang telah dilakukan Suking. Sementara itu, Suking menyeka darah dari bibirnya dan menatap dingin ke arah kedua lawannya. Di bawah cahaya matahari sore, dia tampak seperti burung pemangsa saat dia menggeram pelan. "Sekarang, giliranku." Dia segera berlari ke arah lelaki tua berbaju brokat itu. Suking tahu bahwa, jika dia harus memilih antara seorang kultivator tubuh dan seorang kultivator sihir, dia harus mengalahkan yang terakhir terlebih dahulu. Hampir saat dia mulai bergerak, dia sudah mendekat. Ekspresi tak sedap dipandang menutupi wajah lelaki tua itu saat ia terbang mundur sambil melakukan gerakan mantra dua tangan. Kemudian ia melambaikan jarinya, dan kabut melesat keluar, berubah menjadi sosok hantu jahat yang menerjang dengan ganas ke arah Suking. Di samping, pemilik camp itu melolong, cahaya keemasan memancar darinya saat ia melesat ke arah Suking. Di antara mereka berdua, mereka melancarkan dua serangan ke arah Suking, seperti cengkeraman kuat, sehingga tidak memberinya ruang untuk menghindar. Saat itu adalah saat yang kritis, tetapi mata Suking berkilau dingin saat energi dan darahnya meledak. Kekuatannya meletus ke segala arah seperti badai angin, sementara pada saat yang sama, bayangan hantu muncul, menggeram dengan ganas, lolongannya yang tak terdengar mengguncang area tersebut.
Kedua tangan Suking mengepal saat ia melancarkan dua serangan pada saat yang bersamaan. Gerakan tinjunya menyebabkan goblin hantu itu terbelah menjadi dua. Satu bagian mengarah ke pemilik perkemahan, dan bagian lainnya mengarah ke lelaki tua itu. Proyeksi energi dan darah? Itu. Wajah pemilik camp itu berubah saat tinjunya bertabrakan dengan tinju kiri Suking. Saat goblin hantu itu menggeram, cahaya keemasan di sekitar pemilik camp itu memudar, dan dia terlempar ke belakang sejauh 20 meter. Lelaki tua bergaun brokat itu juga terkejut. Hantu ganas yang dipanggilnya dengan teknik sihirnya gemetar ketakutan saat melihat goblin datang. Kemudian goblin itu menyambarnya, lalu terus maju ke arah lelaki tua itu. Sebuah ledakan terdengar saat lelaki tua itu jatuh ke belakang, darah menyembur keluar dari mulutnya. Beruntung baginya, dia dikelilingi oleh cahaya biru terang yang mencegahnya mengalami cedera serius. Yang mengejutkan, cahaya terang itu berasal dari jimat kertas. Itu adalah harta karun jimat. Suking tampak agak pucat. Meskipun dia sangat kuat, dia menghadapi ancaman ganda dari pemilik camp dan lelaki tua berpakaian brokat. Akibatnya, organ-organ dalamnya menjadi kacau. Dia juga batuk darah. Namun, dia tidak kehilangan sedikit pun kekejamannya. Terlebih lagi, dia memanfaatkan keterkejutan pemilik camp untuk bergegas menuju lelaki tua itu, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk pukulan berikutnya. "Ingin mati?" kata lelaki tua itu, wajahnya pucat, namun matanya dipenuhi kebencian yang berbisa. Sambil melangkah mundur, dia terus menjaga penghalang yang dibuat oleh harta karun jimatnya, dan secara bersamaan melakukan gerakan mantra dua tangan lainnya. Seketika, 8 hantu jahat muncul. Masing-masing tanpa sekuat tingkat ke-7 kondensasi Ki, dan berdenyut dengan dingin yang menyeramkan saat mereka menerjang ke arah Suking. Mata Suking bersinar dengan cahaya yang kejam. Alih-alih mencoba menghindarinya, dia membiarkan mereka menebasnya dengan gigi mereka. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kecepatannya dan melepaskan pukulan. Terdengar ledakan keras, dan harta karun jimat itu bergetar. Meski begitu, itu tetaplah harta karun jimat. Sampai benar-benar terkuras, tidak akan mudah untuk melewatinya. Di sisi lain, tidak mungkin bahkan lelaki tua ini akan memiliki harta karun jimat kedua. Dan dia telah menggunakan yang ini berkali-kali sehingga kaligrafi di permukaannya menjadi sulit dilihat dengan jelas. Saat Suking memukulnya, efeknya semakin terasa. Orang tua itu menyadari hal ini, dan dia tampak lebih khawatir dari sebelumnya. Menyadari betapa ganasnya Suking, dan mengetahui ini adalah situasi hidup atau mati, matanya dipenuhi kegilaan saat dia melakukan gerakan mantra dan kemudian memuntahkan darah. Darah itu berubah menjadi hantu berwarna darah yang bergegas menuju Suking. Energi dan darah Suking mengalir deras, jadi dia bahkan tidak peduli melihat teknik sihir lawannya. Mengabaikan luka-lukanya, dia melancarkan pukulan lain. Sersan Thunder sudah hampir meninggal. Tapi kau tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja, bukan? Mata Suking memerah saat goblin hantu itu mendongakkan kepalanya dan melolong. Lalu tinjunya bersatu dengan tinjunya saat dia mendaratkan serangannya. Harta jimat itu masih ada, tetapi terguncang hebat, sehingga lelaki tua berpakaian brokat itu terhuyung mundur, darah muncrat dari mulutnya, dan matanya penuh histeris. Merasa seperti kematian sudah di depan mata, dia berteriak, "Apa yang kau lakukan, Sang Xiwan? Ayo serang bersama." Zhang Xiwan adalah nama pemilik camp. Mendengar namanya dipanggil, pria itu menahan keterkejutannya dan sekali lagi menyerang ke depan. Darah merembes keluar dari luka di leher Suking, dan rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi dia mengabaikannya. Energi dan darahnya melonjak, dan hatinya dipenuhi amarah dan kegilaan. Sersan Thunder memilih untuk pergi, tetapi kau harus terus menimbulkan masalah. Dia menjalani kehidupan yang menyedihkan, tetapi hatimu tertuju pada pemusnahan total. Suking tampak hampir gila saat dia melepaskan pukulan demi pukulan ke penghalang pertahanan lelaki tua itu, sementara goblin spektral itu melolong dan ikut menyerangnya. Suara ledakan terdengar di base camp pemulung saat kaligrafi pada harta karun jimat semakin memudar. Meskipun pertahanan masih bertahan, lelaki tua itu masih mengalami kerusakan akibat kekuatan serangan itu. Ketakutan yang tak terlukiskan memenuhi dirinya saat bayang-bayang kematian semakin kuat. Harta karun jimatnya sangat efektif melawan teknik magis. Namun, dia berhadapan dengan seorang kultivator tubuh yang serangan berulang-ulangnya menciptakan kekuatan resonansi. Dan tubuhnya yang sudah rusak tidak akan bertahan lebih lama lagi. Saat dia batuk seteguk demi seteguk darah, keputusaasaannya semakin besar. Ia ingin memohon belas kasihan,
Tetapi resonansi yang disebabkan oleh pukulan tinju itu menghantamnya, membuatnya mustahil untuk melakukannya. Saat ia gemetar, tidak mampu melepaskan teknik sihir lagi, ia hanya bisa berteriak dalam hati. Aku tidak ingin mati. Aku. Pembuluh darah menonjol di dahi Suking, dan matanya merah saat dia melancarkan kedua tinjunya ke penghalang pertahanan yang diciptakan oleh harta jimat itu. Ledakan dahsyat terdengar saat harta karun jimat itu terpelintir dan terdistorsi. Jimat itu masih utuh, tetapi lelaki tua di dalam penghalang itu terguncang hebat hingga matanya melotot. Dan pada titik ini, dia benar-benar tidak tahan lagi dengan rentetan serangan ini. Matanya meledak, organ-organnya hancur, daging dan darahnya tercabik-cabik menjadi pasta. Setelah melakukan ini, Suking perlahan berbalik, napasnya tersengal-sengal. Mengepalkan tangan kanannya, dia berbalik dan melancarkan pukulan untuk menghadapi serangan pemilik camp yang datang. Suking terlempar ke belakang sekitar 20 meter. Luka-lukanya terbuka lagi, menyebabkan lebih banyak darah mengalir keluar. Di bawah sinar matahari sore, Suking tampak basah kuyup oleh darah. Melihat hal ini, pemilik camp sangat terguncang. Dia menatap rekannya yang telah hancur berkeping-keping, lalu lawannya yang berlumuran darah tetapi masih berdiri di sana siap menyerang. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Pada saat yang sama, para pemulung di sekitarnya juga melihat dengan terguncang. Dan saat mata mereka tertuju pada Suking, mereka tampak terpesona. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.